Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam presisi. Bersama kita Profesor Kusnanda Wilaksana, Profesor Bambang Sergi, Profesor Wahyu Rudanto. Kita hari ini ingin mendiskusikan sebuah tema yang cukup menarik dan penting bagi kepolisian, di mana transisi saat ini kita sedang berproses dari awalnya adalah Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, saat ini menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, dan kita sedang berharap ini menjadi sebuah universitas. Dengan kategori universitas, maka pengembangan ilmu kepolisian yang tadinya hanya memiliki satu fakultas diharapkan menjadi 4 fakultas. Dari 4 fakultas ini ada 11 prodi di dalamnya, dan itu pasti akan berkembang. Kita ingin mendapatkan perspektif yang komprehensif dari ketiga narasumber kita pada kesempatan ini. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa Profesor Kusnanda ini adalah Kepala Pusat Studi Ilmu Kepolisian. Perspektif beliau dalam konteks ilmu kepolisian tentu menjadi landasan mengapa STIK harus berkembang atau memekarkan dirinya, mengembangkan ilmunya menjadi universitas. Mungkin perspektif ini bisa dijelaskan Pak Kusnanda. Ya. Terima kasih Pak Eko, yang seperti Prof. Bambang Sergi, Prof. Wahyu. Konteks ilmu kepolisian ini tentu akan berkaitan dengan perubahan dan perkembangan masyarakatnya yang semakin kompleks. Karena mau tidak mau di era volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity ini menimbulkan suatu disrupsi yang cepat. Kalau ilmu kepolisian yang mempelajari tentang masalah sosial, masalah kejahatan, masalah hukum, penegakan hukum dan keadilan, juga masalah-masalah yang berkaitan dengan teknik dan teknis kepolisian maupun pemolisian dan model-modelnya, serta isu-isu penting yang terjadi dalam masyarakat, maka polisi untuk bisa profesional, cerdas, bermoral, dan modern atau dikatakan presisi, ini memerlukan basis atau basic ilmu kepolisian tadi yang saya katakan, yang terus berkembang. Karena mau tidak mau, kalau ilmu ini tidak menyesuaikan dengan era digital, era kenormalan baru, maka polisi akan tertinggal tentunya ya. Kalau tertinggal tidak bisa mengikuti perubahan, ini akan ditinggalkan dan pasti tidak bisa melayani dengan prima. Kalaupun hanya kejar-kejaran dengan perubahan, maka akan kelelahan. Maka konteks ini dengan pengembangan dari sekolah tinggi menjadi universitas, saya kira akan banyak hal yang bisa dikembangkan. Mungkin setidaknya tadi kata ada bisa menjadi 4 fakultas, menjadi program studi yang bisa berkembang terus. Karena mau tidak mau di era digital kita harus mengembangkan bagaimana situasi dan kondisi yang sekarang ini dituntut untuk adanya pelayanan baik kepada citizen maupun netizen. Ini era post-truth, era yang penuh dengan goncangan juga. Bahkan ini menurut saya ini ada suatu kejahatan media yang muncul karena dengan hoax, dengan pembodohan, dengan isu-isu yang menyesatkan. Nah, maka konteks ini juga dengan berkembangnya AI, polisi harus bisa berpikir untuk ke depan menjadi yang namanya futuristic policing atau pemolisian yang futuristik. Ada AI kriminal misalnya, ada kejahatan kripto, ada kejahatan macam-macam yang semua bisa by design, yang tentu saja ini kontraproduktif dan bisa merusak, menghambat, bahkan mematikan produktivitas.
Dan satu lagi menurut saya juga forensik. Di era kenormalan baru ini banyak hal yang tadi era VUCA, era volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity ini banyak hal yang perlu dikembangkan. Maka dengan menuju pada universitas, kita bisa mengembangkan atau bisa mengimplementasikan bahkan pada konteks smart policing. Kalau pemikiran saya, smart policing itu harmoninya antara konvensional policing. Kita masih membutuhkan model pemulihan konvensional yang seperti sekarang ini. Dan kita juga harus mengembangkan electronic policing, yaitu pemolisian yang berbasis sistem online atau setidaknya menjadi model pemolisian di era digital dan forensik policing. Jadi harmoni antara konvensional policing, electronic policing, dan forensik policing. Karena menurut saya forensik bukan sebatas pada kedokteran, nuklir, biologi, kimia, fisika, tapi juga masalah sosial. Karena Indonesia ini masyarakatnya majemuk yang rawan akan primordialisme yang negatif tentu ya. Karena primordialisme juga bisa yang positif, tapi ketika potensi konflik yang besar, potensi bencana yang sangat besar, perlu melihat ke Indonesia. Nah, disinilah perlu pengembangan ilmu kepolisian ini, yang ilmu antar bidang bisa semakin dikembangkan dengan konteks teknologinya kah, dengan sosiologinya kah, psikologinya kah, atau bahkan bisa mengembang tidak hanya masalah-masalah yang pragmatis, tapi juga secara geopolitik, geostrategis, geoekonomi, juga bisa melihat secara filosofisnya, juga bisa dikembangkan tentang konsep-konsep atau teori-teori yang bermanfaat untuk menjadi acuan atau landasan. Maka menurut saya ini juga menjadi universitas adalah kita bisa menumbuh kembangkan pada konteks moral dan literasi. Karena mau tidak mau pengkajian, pengembangan atau transformasi ini terus bisa variatif karena bisa menyesuaikan dengan corak masyarakat dan kebudayaan yang tidak hanya pukul rata saja. Nah, di konteks ini tentu secara pragmatis bisa dikembangkan karena pelayanan kepolisian ini adalah pelayanan yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan, hukum, administrasi, informasi, dan kemanusiaan. Karena hakikat polisi ini adalah dalam pemilikannya bagi kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Karena polisi dengan ilmu kepolisian yang terus dikembangkan tetap bisa menunjukkan sebagai penjaga kehidupan, membangun peradaban, dan perjuangan manusia. Saya menyikapi apa yang beliau sampaikan tadi ke Prof. Wahyu ini. Kaitan beliau menyatakan bahwa salah satu yang mengapa perlu untuk segera STIK ini menjadi universitas kepolisian karena begitu luasnya cakupan ilmu yang bukan hanya kalau Pak Profesor Habsabahtiar mengatakan multidisipliner, kemudian Prof. Parsudi mengatakan interdisipliner. Betapa banyak ragam ilmu. Salah satunya adalah media policing. Nah, Prof. Wahyu tentu berkecimpung dalam konteks ini. Di antara banyak ragam ilmu tadi, mungkin Prof. Wahyu perspektif mengapa STIK menjadi Unipol ini seberapa urgensinya sehingga kita benar-benar harus berjuang. Terima kasih Jenderal Eko, terima kasih Prof. Kris dan Prof. Jadi saya kebetulan aktif sebagai dosen di PTIK. Jadi saya mengikuti perkembangan ketika PTIK berubah menjadi sekolah tinggi. Lalu saya juga melihat perkembangan pengakuan negara terhadap STIK. Saya melihat ada yang salah di sini. Yang salah ketika menempatkan ilmu kepolisian itu sebagai bagian dari ilmu humaniora. Sementara karena tugas saya di PTIK dan menjadi STIK, saya keliling di beberapa negara untuk studi banding tentang ilmu kepolisian. Saya melihat bahwa ada perkembangan yang luar biasa ketika kita belajar tentang ilmu kepolisian. Jadi paradigma kita yang melihat ilmu kepolisian itu sebagai ilmu yang eksklusif, yang hanya dipelajari oleh polisi, ternyata itu keliru. Karena ilmu kepolisian itu ilmu yang harusnya inklusif, siapapun bisa mempelajari. Karena ini tren yang sekarang berkembang, kalau kita bicara mengenai pemolisian, itu sudah tidak lagi menjadi state domain. Kalau selama ini kita berpikir yang namanya polisi itu ya negara, ternyata tidak, karena polisi tidak hanya bicara soal bagaimana menjaga kriminalitas atau bagaimana menangani kriminalitas,
tapi bicara tadi seperti kata Prof. Bagaimana membangun kehidupan menjadi orang beradab. Dan itu dilakukan oleh polisi mulai sejak anak-anak sampai dewasa, sehingga kalau dulu ada pameo, kalau ada nakal panggilkan polisi sudah berubah. Karena justru polisi itu sesuai dengan filosofinya kan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan. Ada satu kata yang tidak ada di dalam literatur apapun, yaitu pengayom. Terjemahan bahasa Inggrisnya susah. Tetapi justru itulah esensi saya melihat pentingnya ilmu kepolisian ini dipelajari menjadi ilmu yang inklusif. Dengan begitu kita bisa melihat ada perkembangan yang luar biasa mengenai bagaimana studi mengenai apa itu kepolisian. Dan itu mencakup banyak aspek. Tadi disinggung oleh Jenderal mengenai media policing. Media policing itu semakin berkembang ketika kemudian kita mengalami yang namanya era post-truth yang sempat berkembang semakin masif ketika dunia ini sudah tidak lagi dibatasi oleh teknologi, karena apapun bisa berkembang, dan kemudian orang belajar mengenai kepolisian tidak hanya dari kelas tapi dari area publik, dan area publik itu sangat tergantung dengan kemajuan teknologi ini. Algoritma sangat tergantung dari apa yang menjadi diskusi publik. Nah, sehingga ilmu kepolisian menjadi sangat penting karena saya berpandangan nggak bisa ini masuk di satu wilayah humaniora saja, karena dia ada aspek humaniora, tapi juga ada aspek ilmu sains, di mana itu tidak bisa dipelajari hanya dalam ilmu sosial. Nah, ketika itu harus kita kombinasikan, maka bentuk sekolah tinggi ini menjadi sangat sempit. Nah, ketika ini menjadi sangat sempit, maka dikembangkan. Problemnya negara ini masih memberikan ketentuan yang kadang-kadang tidak mengikuti perkembangan zaman. Misalkan saja, kategori PTK ini kan unik. Dia sekolah kedinasan. Pemerintah membagi-bagi, karena sekolah kedinasan tugasmu hanya mendidik siapa yang menjadi pegawai atau karyawanmu. Itu yang keliru. Karena bicara soal keamanan, kita bicara tadi inklusif tadi. Maka sekolah kedinasan ini juga harus dikembangkan, bukan hanya mendidik personel, tapi juga harus mengembangkan apa yang menjadi kebutuhan publik, yaitu kebutuhan negara, yaitu keamanan. Nah, ketika kita bicara keamanan, kalau kita bicara secara teoritis, itu kan ada dua domain. Bicara soal bagaimana menciptakan keamanan secara real, secara fisik, dan bagaimana menciptakan rasa aman. Rasa aman ini hanya bisa dipelajari dengan ilmu yang komprehensif. Nah, itulah kemudian perkembangan ini menuntut, menurut saya, PTIK ini berkembang menjadi universitas dengan bidang ilmu sesuai dengan apa yang menjadi adagium universal, namanya saja universitas, yaitu universal. Artinya segala aspek yang dibahas. Sehingga kalau ini tidak dilakukan oleh PTIK, maka akan menjadikan STIK ini mendidik orang-orang seperti katak dalam tempurung. Itu berbahaya. Karena ke depan kemudian kita nggak bisa melihat keluar karena ada dalam kurungan saja. Dengan semakin membuka diri, artinya membuka diri itu banyak membuka diri mengenai siapa yang bisa sekolah, tapi juga membuka diri mengenai ilmu, dan itu hanya bisa dilakukan universitas. Pengalaman saya studi banding di beberapa negara yang mempelajari ilmu tentang kepolisian menunjukkan bahwa subjek maupun objek kepolisian ini sudah berkembang kemana-mana. Tadi oleh Prof. Nanda sudah dijelaskan banyak aspek ya. Dan sekarang ini dengan era teknologi komunikasi yang sangat cepat, maka perkembangan ini tidak bisa lagi terkejar dengan kita hanya di lingkungan tertentu. Itu menurut saya poin yang penting, bahwa simpulannya mungkin bisa secara singkat saya sampaikan. Kita kalau bicara mengenai kepolisian tidak lagi menjadi domain state only, tapi sudah menjadi domain publik. Nah, memang kemudian kalau kita belajar kan banyak aspek yang dipelajari ya, tetapi domain publik ini menjadikan ilmu ini harus inklusif. Dan ketika kita harus belajar ilmu itu bukan secara praktik, tapi juga secara metodologi, secara saintifik, artinya bukan hanya ontologinya, tapi juga kita filosofinya, maka satu-satunya jalan ya harus menjadi universitas. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Pak Wahyu ini Prof. juga Kepala Pusat Studi Community Policing, Prof. Saya mau laporkan Prof. Bambang Sergi ini
kita punya 16 pusat studi, Prof. Salah satunya yang saya selalu komunikasi dan minta koordinasi dengan Prof. Bambang Sargi adalah pusat studi Papua yang kita kembangkan menjadi pusat studi Pacific and Oceania. Ada hal yang menarik yang Prof. tadi sampaikan ini, Prof. Mungkin perspektif Prof. Bambang Sargi akan melengkapi. Yang pertama tadi adalah ilmu kepolisian, apapun ilmunya, itu kalau ini sifatnya inklusif, tidak inklusif. Mungkin pasti Prof. punya perspektif terhadap itu, yang pertama. Kemudian yang kedua, kami tadi Prof. ada 16 pusat studi. Di antara 16 pusat studi itu, 2 kepala pusat studi berada bersama kita, 3 Pak, saya kepala pusat studi Pacific and Oceania. Perspektif Prof. Bambang Sargi terhadap pengembangan, mungkin ini menjadi embrio bagi Universitas Kepolisian. Minta tanggapan ya. Terima kasih Jenderal Eko, Prof. Wahyu, Prof. Kris. Saya kan dosen di Universitas Indonesia di Fakultas Ilmu Sosial Politik udah 40 tahun lah. Jadi mengenal dunia pendidikan di sebuah universitas, idealnya kita membangun sebuah semesta, ya kan? Universitas itu pemahaman tentang semesta secara lengkapnya. Sehingga ada 13 fakultas di kampus kami. Tadi disebut Papua misalnya, lalu cyber policing atau community policing sebagai percabangan dari pengetahuan yang subspesifik dan subspesialisasi. Jadi mungkin poin yang mungkin penting perlu dibahas bersama juga, bahwa di tengah tuntutan kita untuk membangun keahlian yang subspesifik, subspesialisasi dalam percabangan keilmuan yang dari akar, batang, cabang, daun, dan makin lama makin subspesialisasi. Universum itu harus diikat dalam sebuah, katakanlah apa ya, keperluan kita untuk membangun universitas ini. Jadi tadi mungkin dalam konteks profesi seorang polisi, jadi konteks profesionalismenya itu, bagaimana keterhubungannya dengan universitas yang sifatnya nanti lebih menyebar ya, spektrum pengetahuan itu akan menyebar sampai kecil begitu ya. Nah itu memang satu tantangan, karena kami pun di perguruan tinggi ketika memiliki sekian banyak ahli, narasumber pengetahuan yang demikian subspesialis, pertanyaannya siapa yang merajut ya, siapa yang merajut untuk kepentingan strategik nasional. Nah dalam konteks ini sebenarnya sudah tepat kalau di konteks PTIK menjadi Universitas Kepolisian, karena semua itu dirajut dalam suatu kepentingan bersama membangun keahlian dalam kepolisian dan ilmu kepolisian ya, yang aplikatif, efektif, efisien gitu ya, untuk menjawab tantangan zaman yang luar biasa tadi ya. Mungkin dalam konteks ini saya ingin menyinggung ya, kami pun di kampus juga bergelut nih, definisi pengetahuan itu seperti apa sih? Ternyata misalnya tadi Jenderal Eko sampaikan tentang Papua, itu adalah subdisiplin keilmuan yang memahami wilayahan itu sebagai ruang pengetahuan. Jadi Indonesia Barat, Tengah, Timur pun ada ahli mungkin kewilayahan Pasifik yang ada kaitan dengan Maluku atau Papua atau Maluku Utara gitu ya. Jadi memang dimensi kewilayahan itu menjadi satu subtopik yang harus tumbuh sebagai domain pengetahuan yang ada kaitan dengan keahlian profesi. Tapi ada juga nanti ada keahlian dalam konteks fungsi sektornya, misalnya lalu lintas, cyber, keamanan, perbankan, keuangan. Itu beda lagi dengan kewilayahan, tapi subtopik fungsi kelembagaan. Nah, yang mungkin yang terakhir adalah bukan saja fungsi, tapi juga dari segi kategori usia dan tipologi manusianya. Jadi mungkin dalam konteks pemolisian bagi kejahatan yang berkaitan dengan anak, perempuan, orang tua, sehingga subkategori kebutuhan pelayanan bagi kategori usia dan jenis kelamin pun menjadi sebuah keahlian yang sangat khusus sesuai dengan kebutuhan dari kerawanan-kerawanan yang dialami oleh seseorang pada tingkat usia maupun jenis kelaminnya. Jadi mungkin itu dulu sebagai katakanlah ruang lingkup universum yang nanti akan tumbuh, tapi poinnya adalah percabangan keahlian dan subspesialisasi itu harus tetap terus diikat, dirajut
baik untuk kepentingan pemulisian di kawasan, pemulisian sektor ekonomi budaya atau katakanlah perbankan atau sosial politik, tapi juga ada juga yang lebih kepada pengetahuan pada pelayanan pada subkategori orang-orang yang berbeda-beda. Nah gitu. Mungkin itu kurang lebih nanti intinya yang mungkin penting kita bahas bersama. Baik, terima kasih Prof. Bambang ini memberikan kita perspektif betapa beragamnya ilmu di sebenarnya kalau melihat dari kembali ke Prof. Krisnanda, kalau kita melihat dari keinginan kita, semangat kita untuk bisa mengembangkan pusat studi ini adalah tadi Prof. Bambang menyampaikan ini harus dirajut dari ilmu katakanlah Prof. Riko misalnya tentang terorisme, kemudian ada Prof. Yudo cyber, kemudian Prof. Iza tentang korupsi. Banyak sekali untuk menjadi university atau universum tadi Prof. Bisa memberikan perspektif untuk bisa menyatakan bahwa kita ingin merajut itu betapa eksplisit maupun implisit yang Prof. Bambang Septi sampaikan tadi, dimensi atau subtopik itu menjadi universal di dalam konteks ilmu kepolisian, Prof. Sebenarnya kan begini, polisi ini bekerja melalui pemolisian itu segala usaha atau upaya yang dilakukan polisi pada tingkat manajemen maupun tingkat operasional dengan atau tanpa upaya paksa untuk mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial. Maka konteksnya tadi pada kemanusiaan, karena sumber daya manusia adalah aset utama bangsa. Karena manusia ini untuk bisa bertahan hidup, tumbuh dan berkembang sebagai makhluk sosial, tentu perlu ada produktivitas. Nah, konteks inilah yang tadi disampaikan oleh Prof. Ayu maupun Prof. Bambang, bahwa salah satu keamanan itu perlu dengan rasa aman. Maka pemolisian ini bisa dilihat yang berbasis wilayah. Ini Prof. Bambang menyampaikan ada wilayah-wilayah yang bisa spesifik, karena Prof. Septo mengatakan polisi yang baik itu adalah polisi yang cocok dengan masyarakatnya. Kalau Prof. Warsudi mengatakan itu sesuai dengan corak masyarakat dan kebudayaannya. Jadi bisa menjadi sub-sub keahlian tertentu ya, berbasis wilayah. Kemudian juga ada yang berbasis kepentingan atau fungsi. Nah, berbasis fungsi atau kepentingan ini bisa sebagai fungsi utama kepolisian, bisa untuk fungsi pendukung. Pendukung ini bisa pendukung administrasi, pendukung operasional, maupun juga pendukung teknologi maupun pendukung forensik. Dan satu lagi fungsional, karena mau tidak mau keahlian ini diperlukan juga. Polisi juga belum banyak yang dipelajari, tapi keahlian. Karena saya bisa menganalogikan bahwa polisi ini seperti dokter kamtipmas atau dokter untuk mewujudkan keteraturan sosial untuk mendukung produktivitas tadi. Karena dalam proses produktivitas itu banyak hal yang bisa mengancam, menghambat, bahkan mematikan produktivitas itu. Sehingga perlu ada hukum, aturan, etika, norma, moral atau pemolisian untuk bisa mengajak masyarakat mentaati aturan dan juga menegakkannya. Nah, konteks ini tentu akan bisa berkaitan, satu lagi adalah model pemolisian yang berbasis dampak masalah. Akar masalah bukan urusan kepolisian sebetulnya, tapi ketika mengganggu keteraturan sosial, ini menjadi suatu hal yang kontraproduktif. Misalnya masalah ideologi, orang mau punya ideologi apa aja silakan. Tapi ketika ada ujaran kebencian atau provokatif atau penggunaan primordialisme untuk mencari solidaritas dan juga legitimasi, maka ini bisa kontraproduktif. Kemudian kaitan dengan politik, misalnya polisi tidak berpolitik praktis, ketika ada pemilu atau pilkada, itu kepolisian. Maka ini kita juga bisa melihat tadi yang dikatakan oleh Prof. Bambang dilanjut dalam konteks pemolisian, karena yang kepolisian juga mempelajari kaitannya dengan mengembangkan model-model pemolisian yang berbasis wilayah atau geographical approach atau functional approach dan juga dampak masalah. Nah, konteks inilah semua bisa kita pelajari atau dikembangkan melalui pusat-pusat studi ini. Maka ilmu kepolisian nantinya tentu konsepnya pengembangannya bisa terus berkembang. Karena ini tadi kalau katakan interdisciplinary approach ini bisa mengambil konsep dan teori yang relevan dan kita bisa mengembangkan untuk pusat kajiannya atau pusat studinya, karena mau tidak mau universitas ini harus berbasis riset atau penelitian, sehingga pengembangan perdebatan konsep dan teori ini menjadi satu bagian untuk menumbuh kembangnya. Ada dua pendapat dari Prof. Yang pertama, Prof. Sacipto itu kalau saya telah belakang apa yang disampaikan Prof. Sacipto itu juga sama dengan apa yang Robert Bill sampaikan, bahwa
Kalau mau melihat kondisi atau sebuah generasi, sebuah bangsa, lihat polisinya. Artinya polisi sebagai etalase. Di mana polisinya baik, yakin masyarakatnya akan baik. Nah, dalam konteks demokrasi saat ini, mungkin Prof. Wahyu atau Prof. Bambang Seri nanti bisa memberikan perspektif, Prof. Apa yang disampaikan oleh Prof. Sachipto Raharjo itu saat ini menjadi tren. Kalau kita lihat kondisi global, kepolisian di dunia berlomba-lomba untuk menciptakan, berkreasi. Era post-truth mendorong kepolisian bukan hanya sebagai figur penjaga yang stay alert, tetapi lebih pada proaktif melakukan langkah-langkah pemolisiannya. Salah satu yang menjadi cermin penting adalah lembaga pendidikannya. Lembaga pendidikannya di Indonesia mungkin saya perspektifkan ada upaya untuk supaya kepolisian lebih cerdas daripada masyarakatnya, dan tuntutan itu jelas sekali pasti mendapatkan banyak support dari sivitas akademika. Mungkin Prof. Wahyu atau Prof. Bambang bisa memberikan pandangan polisi yang bagaimana, yang cerdas yang bagaimana, yang harus bisa menjadikan masyarakat kita, masyarakat demokrasi ini lebih lebih menjunjung tinggi HAM, lebih menghormati civil society, lebih pada supremasi hukum dan lain sebagainya. Terima kasih Jenderal Eko. Tadi disinggung soal post-truth, soal teknologi informasi, soal perkembangan teknologi, soal fenomena baru. Ini menarik karena begini, persepsi publik itu sekarang ini bisa diolah dengan post-truth, dan itu sangat berpotensi menimbulkan gangguan kriminalitas, dan itu tugas polisi. Karena polisi nggak hanya bicara soal menindak, tapi juga bicara rasa aman. Saya mencatat ada data di Indonesia itu pengguna YouTube ya termasuk di dalam kategori 4 besar dunia. Nomor 1 Cina, 2 India, 3 Amerika, 4 Indonesia. Nah, artinya apa yang kita lakukan ini ditonton oleh hitungan data sampai sejumlah 80% dari penduduk Indonesia. Tetapi kalau kita lihat data masyarakat Indonesia, jumlah gadget, jumlah handphone itu sudah mencapai angka 300 juta. Berarti ada orang yang punya alat itu lebih dari satu, karena jumlah penduduk kita hanya 200 juta. Tetapi kalau kita lihat data berapa persen orang Indonesia yang tidak bisa terhubung dengan media karena lokasinya, karenanya itu ada 19,5%. Ada hampir 55 juta penduduk Indonesia itu nggak bisa terkoneksi dengan handphone. Ini artinya potensi bagaimana kejahatan publik lewat media ini sangat besar sekali. Nah, itulah saya menjadi sangat yakin pentingnya universitas, karena menjadi polisi di Indonesia berbeda dengan menjadi polisi di Singapura atau Jepang atau negara-negara maju seperti di Eropa. Karena kalau di sana masyarakatnya sadar hukum, yang namanya internet bisa di mana-mana, tapi kita dengan penduduk yang banyak, dengan keanekaragaman, dengan problem birokrasi yang cukup banyak, dan itu hanya bisa dipelajari ketika tadi disebut oleh Prof. Sergi maupun Prof. Jenda dengan multidisiplin ilmu. Ambil contoh misalkan, kalau kita kebetulan saya disiplin ilmu saya itu ilmu pemerintahan. Ya. Saya melihat yang unik di Indonesia yang tidak ada di negara lain, kita punya namanya Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Tetapi ada 4 undang-undang di bawahnya yang bertentangan dengan undang-undang di atasnya, dan itu diakui oleh negara. Aceh misalkan, dia punya hukum Islam. Jogja, istimewa, dia punya cara mekanisme pemilihan kepala daerah untuk gubernur. Jakarta, ada mekanisme penentuan kepala daerah karena harus 51. Nah, kalau kita lihat data post-truth dan sebagainya ini, semakin menunjukkan bahwa tadi kalau pertanyaannya mengenai
bagaimana perkembangan ini harus kita ikuti dan bagaimana perspektif polisi yang masa depan. Maka kalau tadi Prof. Kris bilang era VUCA, saya menambahkan bahwa ini sekarang menjadi era super disruption. Kalau disruption itu kan mudah berubah-ubah, ini super mudah dan berganti-ganti. Hari-hari ini misalkan, ketika ada perang Amerika Israel dengan Iran, orang sudah menyebut perang asimetris. Semua sudah dilakukan dengan rudal yang bisa 2000 km. Itu kan sama dengan jarak lebih dari Pulau Jawa. Dan Indonesia konflik ini akan semakin menarik karena di sini juga pasar yang bebas, tetapi pasar yang luas, tetapi juga banyak masalah. Jadi saya kira polisi masa depan itu polisi yang bukan sekedar dia berilmu, tapi juga berhati nurani. Untuk bisa berhati nurani ini, kita kan kalau dari ilmu bicara ontologinya juga kan. Nah, disitulah kemudian ilmu menjadi penting, dan polisi masa depan di Indonesia ini menjadi polisi yang sangat sulit karena problem yang dihadapi tidak sesederhana yang ada di teori. Nah, kebetulan yang menarik ketika saya menjadi dosen di sini, itu skripsi mahasiswa selalu skripsi yang punya lokalitas yang tinggi. Yang kebetulan saya diamanahi oleh Jenderal Eko sebagai Ketua Pusat Studi Community Policing. Saya melihat lokalitas itu menjadi kekayaan ilmu yang dalam pandangan saya akan menjadi embrio ilmu baru, ilmu kepolisian. Dan itu yang sudah dipelajari di PTISA dengan multidisiplin ilmu. Polisi Indonesia harus belajar itu karena yang penyelesaian kasus di Aceh beda dengan penyelesaian kasus di Jawa. Ya, beda dengan kasus di dan itu embrio ilmu baru, dan itu tidak bisa dipelajari hanya sekedar kita belajar mengenai kedinasan. Kita harus belajar dari tadi yang disebutkan oleh Prof. Bambang Sergi, subdisiplin, ibaratnya dokter lah. Dulu setahu saya yang namanya dokter itu kan cuma spesialis bedah. Sekarang spesialis bedah saja ada spesialis bedah macam-macam ya, ada bedah onkologi, lalu ada sub lagi. Saya kira nanti polisi akan seperti itu. Dan itu embrio itu sudah muncul di PTISA oleh teman-teman S1. Nah, dan kemudian S2, S3 lebih mengembangkan apa yang didalami oleh teman-teman S1. Jadi ini wahana yang sangat luar biasa, dan sangat sayang kalau ini kita jadikan sebagai kegiatan normatif aktivitas internal institusi polisi saja, karena ini kebutuhannya bukan hanya kebutuhan polisi, itu kebutuhan masyarakat Indonesia dan kebutuhan masa depan kita. Saya kira itu tambahan dari saya ya. Satu yang mungkin saya masih agak big question ini Pak Wahyu, ilmu ini inklusif ya, ilmu kepolisian. Masyarakat awam, mungkin masyarakat pendidikan juga melihat bahwa ilmu kepolisian masih tanda tanya. Artinya apa benar, apakah bisa ilmu kepolisian diketahui oleh khalayak luas gitu? Ya. Silakan Pak. Itu nyambung dengan statement saya awal bahwa bicara pemolisian, tadi sudah dijelaskan banyak lebar oleh Prof. Nanda, itu tidak lagi menjadi domain only state, tidak aja menjadi domainnya negara saja, dia menjadi domain publik. Artinya ada wilayah-wilayah yang memang itu menjadi hak eksklusif polisi, penegakan hukum misalkan, tetapi ada wilayah-wilayah yang harus dilakukan bersama-sama. Itulah community policing. Dan saya belajar betul ketika mendalami Polmas ya. Kalau kita mengenal Polmas itu kan community policing ala Indonesia. Itu yang menarik adalah ada kekayaan kearifan lokal yang ternyata menjadi embrio pengembangan ilmu kepolisian. Ya, banyak diskusi perdebatan soal apakah ini masuk ilmu ini, tetapi prinsipnya seperti disampaikan oleh Prof. tadi kan ilmu kepolisian itu ilmu yang mempelajari agar orang beradab, agar muncul keamanan, agar muncul rasa aman, dan ternyata itu ada di Indonesia dengan kekayaan bagaimana masing-masing suku itu bisa menjaga yang equilibrium, keseimbangan di dalam berkehidupan dengan caranya masing-masing. Dan itu bukan sekedar institusi atau bukan sekedar kebiasaan saja,
tapi bisa menjadi embrio ilmu yang mungkin akan ditiru oleh negara lain. Cara-cara seperti ini, ya ini menurut saya ini kalau ini kita biarkan saja, dia akan menjadi sekedar, oh ini punya adat begini. Tetapi kalau kita dalami dan kita pelajari lebih mundur, seperti orang meninggal penyakit kan. Dulu kan kita orang melihat penyakit kan, orang ini meninggal karena apa mulainya kan, oh karena ada adab dari setan, ada apa. Tapi lama-lama kan orang tahu, oh rupanya penyakit ini bisa muncul karena ada virus. Oh virus ini berkembang karena ada virus. Dan itu saya kira penyakit masyarakat pun bisa ditelaah dari situ. Dan kami di Polri, saya kira Jenderal Eko, Pak Rusanda belajar betul mengenai karena sejak dari Taruna sudah belajar mengenai polisi Indonesia, ada yang namanya local wisdom, dan local wisdom itulah yang menjadikan kita harus mempelajari skala inklusif. Karena itu tidak hanya tugas polisi tapi juga tugas publik, dan itu harus kita rawat dan kita kembangkan menjadi sesuatu yang akademik. Dan saya kira inilah tugas kita menjadikan universitas itu ya. Wah, ini mungkin Prof. Bambang Sergi bisa memberikan penguatan yang Prof. Bayu sampaikan tadi. Menariknya begini, Prof, bahwa ilmu kepolisian ini juga salah satunya di media policing itu ada namanya mengelola persepsi publik. Nah, persepsi publik yang beliau sampaikan tadi, karena dampak dari post-truth, berbagai situasi dinamika Republik ini yang juga dari Sabang sampai Merauke itu ada berbagai potensi konflik yang sangat terjadi. Juga bukan hanya VUCA, beliau nyampaikan tadi, polisi dihadapkan juga pada era super disruption yang dinamika equilibriumnya semakin ke depan unpredictable gitu loh. Ilmu kepolisian menjadi tantangan untuk menyiapkan agen, struktur maupun dualitasnya. Bagaimana Prof? Istimewa ya. Kita hidup di era yang penuh dinamika seperti saat ini ya. Jadi mungkin karena saya kurang lebih beberapa waktu dan periodisasi kepemimpinan ya sejak tahun 80-an kan mengalami era pembangunan zaman Pak Soeharto, lalu era tahun 2000 demokrasi dan reformasi, dan sekarang sebetulnya dalam konteks kita mengalami seharusnya demokrasi yang matang dan sekarang penuh disrupsi informasi tadi. Jadi memang pemolisian itu menurut saya juga memang karena latar belakang saya ada sosiologi dan kesejahteraan masyarakat ya. Saya melihat memang kebutuhan masyarakat itu menjadi inti. Ya, jadi kalau kita bisa pemolisian dalam konteks post-truth itu kan konteks kebutuhan keamanan dan penanggulangan kerawanan pada saat ini ya. Padahal polisi mengikuti perjalanan yang panjang yang harus adaptif terhadap perkembangan zaman. Nah, yang saya lihat tadi memang di era Pak Harto dulu katakanlah kita memang mengutamakan trilogi pembangunan dan memang mengutamakan pertumbuhan. Jadi pemolisian itu terkait dengan pengamanan ya pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang menjadi andalan, katakanlah begitu ya. Di era reformasi dan demokratisasi memang muncul sebuah ruang sosial budaya yang luas dan dimensi representasi dari keberadaan masing-masing baik suku, kepentingan, profesi, kewilayahan itu muncul, termasuk desentralisasi pemerintahan, sehingga aspirasi tentang kita harus berperan secara aktif dalam ruang demokrasi dan HAM juga itu menjadi sebuah kebutuhan masyarakat di eranya itu ya, era reformasi dan demokratisasi. Seharusnya setelah 20 tahun kita ini sebenarnya sudah demokrasi matang dan fungsi-fungsi kelembagaan legislatif, yudikatif maupun legislatif itu harusnya sudah bekerja dengan baik. Cuman kan persoalannya masih banyak persoalan-persoalan fungsi di antara tiga kelembagaan itu, legislasi, yudikasi dan eksekutif. Dan di sini pemolisian menjadi sebuah ruang keahlian dan fungsi negara yang kompleks ya, dan memang memerlukan tidak hanya negara tapi juga partisipasi masyarakat. Nah itu memang pada periodisasi di sekitar reformasi dan demokratisasi. Nah era post-truth ini saya pikir wilayahnya jadi lebih cair lagi dan semua bisa bersuara melewati media sosial. Jadi mungkin
poin dan saran kami dalam konteks ini, kami pun juga di Fakultas Ilmu Sosial Politik juga bergelut soal ini ya. Ilmu apa sih yang relevan dan menjawab kebutuhan masyarakat ya, sama juga profesi kepolisian ini ya. Jadi intinya memang menjawab ketiga periode ini. Yang menjadi kompleks buat kepolisian Republik Indonesia adalah harus menjaga tiga periode ini sekaligus juga. Pembangunan harus jalan, tertib dan akuntabel, lalu menjaga demokratisasi dan ruang ekspresi orang yang sangat terbuka saat ini. Dan sekarang lagi tambah era disrupsi dan post-truth ini. Jadi bisa dibayangkan bagaimana nanti kita ya bersama-sama, itu Pak Rektor juga bisa membahasnya nih, meracik keilmuan kepolisian yang bisa menjangkau tiga konteks perkembangan periodisasi politik ekonomi nasional yang mungkin nanti setelah ini mungkin ada lagi perubahan lagi ya. Dan saya pikir periodisasi tadi memudahkan juga sih paling tidak untuk memetakan keahlian apa yang lebih spesifik untuk era yang berbeda-beda. Demikian. Waduh, terima kasih ini. Sebelum ini saya wrap up, Prof. Banyak sekali yang kita diskusikan, tapi satu hal yang pasti, ya police never ending discussion. Saya kira bukan hanya police, life is never ending discussion, tapi saya minta wrap up dari Prof. Krisnanda, apa langkah cepat untuk bisa everybody make sure gitu, everybody meyakinkan memang polisi harus cerdas, polisi harus punya logika yang kuat, polisi harus punya etika atau rasa atau moral yang baik gitu untuk bisa menjaga norma yang disampaikan oleh Prof. Bambang Seri tadi. Ternyata tugas polisi itu menjaga tiga hal tadi, Prof. Kalau ini untuk closing sekalian ya Pak Eko dari semua ini, saya ingin meyakinkan atau menyampaikan bahwa polisi ini bekerja melalui pemolisian, baik yang berbasis wilayah, berbasis fungsi maupun berbasis dampak masalah. Yang semua ini perlu untuk adanya petugas yang profesional, artinya punya keahlian, yang memiliki keahlian berbasis ilmu kepolisian, cerdas, artinya kreatif dan inovatif, yang bisa menyesuaikan dengan situasi kondisi yang ada, bermoral, karena mau tidak mau moralitas ini ada. Polisi ini bekerja dasarnya bagi kemanusiaan, keterlibatan sosial dan peradaban itu untuk adab. Adab ini harus juga baik karena moral ini bisa tunjukkan bahwa kita harus membangun kesadaran, tanggung jawab dan disiplin. Nah, konteks ini juga modern artinya dinamis. Karena mau tidak mau polisi ini harus bisa menjadi penjaga kehidupan, karena dia harus menjaga produktivitas, mendukung produktivitas menjadi co-producer dan tidak melakukan tindakan yang kontraproduktif. Yang kedua adalah dia juga membangun peradaban, karena polisi penegak hukum ini juga penegak keadilan. Mau tidak mau dalam menegakkan hukum adalah untuk menyelesaikan konflik secara beradab. Yang kedua adalah mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas. Yang ketiga adalah kaitannya bagaimana memberikan perlindungan, pengalaman dan pengayoman kepada masyarakat atau para korban dan para pencari keadilan. Karena hukum ini menjadi ikon peradaban. Dan yang selanjutnya adalah juga untuk membangun budaya patuh hukum atau budaya tertib, dan ini juga memberikan kepastian. Dan satu lagi adalah untuk edukasi. Nah, konteks ini juga untuk kemanusiaan, karena kerjaan polisi itu mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai aset utama bangsa, sehingga bagaimana keamanan dengan rasa aman ini bagi semakin manusiawinya manusia. Karena mau tidak mau supremasi hukum ini juga terwujud, berani dan memberikan jaminan perlindungan HAM, transparan, akuntabel secara moral, secara hukum, secara administrasi, secara fungsional dan sosial. Dan satu lagi adalah orientasi peningkatan kualitas hidup masyarakat, untuk increase quality of life, serta ada pembatasan dan pengawasan kewenangan kepolisian. Terima kasih Pak Prof. DDL. Prof. Wahyu, as closing statement, ya. Saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Prof. Kris. Ketika saya dikukuhkan sebagai guru besar, saya menyampaikan pidato orasi ilmiah dengan judul adalah moralitas sebagai fondasi dari semua aktivitas kepolisian. Artinya ilmu ini bisa dipelajari, tetapi basicnya adalah moralitas. Karena moralitas itu tadi sudah dijelaskan, dia akan menjadi pijakan
untuk melakukan yang saya sebut sebagai doktrin ilmu kepolisian, yaitu sebagai pelindung pengayom pelayan. Ketika menjadi polisi hanya sebagai pekerjaan, maka filosofi ini hanya sebagai tempelan saja. Tetapi ketika menjadikan polisi itu sebagai profesi, maka filosofi ini akan menjadi pegangan, dan itulah moralitas. Nah, sehingga sehebat apapun polisi, sekarang ini polisi kan luar biasa. Kejadian penyiraman air keras saja nggak sampai 1 minggu sudah terungkap. Artinya dari sisi teknis kepolisian, polisi Indonesia saya kira kalau dikasih nilai 1 sampai 10 itu sudah di atas 9, Nah, problemnya moralitas ini. Ketika ini bisa dipadukan, saya kira masyarakat akan angkat topi dengan apapun yang dilakukan oleh polisi. Itu saya kira menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Profesor Nanda ini. Jadi moralitas itu beyond profesionalisme ya, Bro. Terima kasih, Bro. Prof. Bambang, as closing statement, Bro. Mendorong perhatian kita pada dimensi lokalitas ya, tadi Prof. Wahyu sampaikan tentang pemolisian di tingkat komunitas ya, pemolisian komunitas ya. Dan dalam konteks ini memang payung besarnya memang soal kewilayahan juga ya. Memang kewilayahan itu dalam konteks ada ekosistemnya, ada sumber sungai, gunung, rawa, ada perbukitan, banyak sumber-sumber permakanan untuk penghidupan keluarga. Jadi kalau sampai kita pun bicara sampai pada titik pemolisian adat misalnya, itu tentu adalah konteks masyarakat dalam ekosistem kehidupan wilayah administratif dan wilayah adat mereka. Apakah kita bisa sampai ke sana? Nah, itu memang juga sebetulnya sebuah tantangan yang pada esensinya menjawab kebutuhan masyarakat. Kan kebutuhan masyarakat itu ya masyarakat lokal di desa yang tidak boleh jadi korban, yang perlu keadilan tadi disampaikan. Jadi kalau saya memang mungkin melihatnya nanti arahnya juga sampai ke perkembangan kepemolisian yang berbasis pada lokalitas, adat, dan ruang lingkup keseharian yang menghidupi alam dari alamnya mereka gitu ya. Nah, itu satu tantangan besar sih. Tapi itu idealisme yang mudah-mudahan bisa diwujudkan juga. Demikian, makasih. Baik, terima kasih para narasumber, dan kita punya konklusi yang besar sekali dari diskusi panjang lebar tadi, bahwa kepolisian berada pada satu kepastian menghadapi perubahan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.